Ada banyak hal dalam hidup yang nampaknya sederhana, tapi ketika kita bisa melihat lebih jeli lagi, ketika kita bisa berjarak sebentar untuk jeda melihatnya, itu memberikan makna yang mendalam dan pembelajaran bagi kita. Bahkan bisa saja memperkaya iman kepercayaan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, selamat pagi. Shalom. Harapan saya ibu bapak dan saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentu bersukacita. Mari bersama kita mulai permenungan kita, jeda kita di pagi hari ini dalam doa Rabu pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk hal-hal baik yang boleh kami syukuri. Terima kasih untuk hal-hal yang mungkin menyakiti hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukurinya dan menjadikan pembelajaran bagi kehidupan. Tuhan, di tengah berbagai macam kesibukan kami ingin memulainya dengan ucapan syukur, permenungan, doa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyertai. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca bagaimana jemaat Kristen mula-mula hidup dan mereka merayakan iman mereka. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-47. Cara hidup jemaat mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan yang selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia ialah orang yang tidak hanya mendengar, merenungkan, tapi bertekad melaksanakan firman Tuhan di tengah kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana kabarnya? Sehat? Sukacita? Kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar? Saya berharap apa yang kita kerjakan juga terus berbuah, berdampak bagi kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara, saya memakai sebuah kain. Ini kain batik, begitu bahan bekal, bisa bilang begitu. Tapi ada juga yang bilang kalau ini namanya jarik. Mungkin ibu bapak yang sepuh-sepuh lebih tahu apa itu jarik dan bagaimana kita sebagai orang Jawa hidup dengan jarik. Ketika kita memperhatikan lebih lanjut dalam kehidupan kita, sejak lahir bayi ceprot begitu, kain pertama yang menghampiri kita adalah jarik. Lalu kita bertumbuh,
digendong oleh ibu, oleh bule, oleh simbok, memakai kain jarik. Lalu kita mulai dewasa, mulai mengenal dunia, mulai bergaul, kita pun dikenalkan dengan jarik. Jarik sebagai pakaian laki-laki dan perempuan. Mungkin meskipun kita menjumpainya hanya dalam ritual-ritual tertentu, misalnya ketika ada di manten, nah itu menggunakan jarik. Lalu ketika tilik menjenguk orang yang melahirkan, kita berdiplomasi dengan jarik. Berlanjut ketika sudah tua dan akhirnya meninggal dunia, kain jarik ini seolah-olah dia juga menutupi, menemani perjalanan kehidupan kita. Ada yang berias dengan jarik. Sebagai masyarakat desa, saya menyadari betul bagaimana jarik ini melekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, membantu banyak hal yang dikerjakan. Bahkan jarik yang menjadi motif batik ini juga merupakan kekasan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di DIY dan Jawa Tengah, setiap hari Kamis, siswa-siswa memakai baju adat Kamis Paingan. Nah, mereka diperkenalkan dengan jarik juga, meskipun memakainya dalam bentuk rok. Sing penting ngerti nek kuwi jarik itu pakaian adat dari Jogja dan Jawa Tengah. Nah, jarik ini juga menjadi cenderamata ketika kita mau berpisah dengan orang lain, menjadi oleh-oleh kekasan daerah tertentu. Ibu bapak dan saudara-saudara melihat jarik dan realita kehidupan kita yang dekat dengan kain jarik tadi, saya ingin mengajak kita untuk membaca kembali teks Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi. Teks itu berbicara bagaimana jemaat Kristen mula-mula hidup dan berelasi dan merayakan iman mereka. Mungkin ketika kita membaca, wah kayaknya kalau di masa sekarang sudah tidak mungkin. Masa setiap hari kumpul makan-makan, terus ada yang menjual miliknya, terus diberikan orang lain, terus bertambah kerjaannya hanya di bait Allah, berdoa, sepertinya sudah tidak mungkin. Kita sekarang semakin sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan jarik? Ada satu kata kunci yang ingin saya sampaikan mengenai tanda. Jemaat Kristen mula-mula hidup dan menghidupi tanda pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada tanda di mana kemahakuasaan Tuhan dirayakan. Mereka melihat berbagai macam tanda pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya merasa ini juga ada dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga hidup dan menghidupi tanda? Tidak usah jauh-jauh. Dalam berlalu lintas, ketika ada huruf P dicoret, artinya dilarang parkir. Tapi masih tetap ada yang parkir. Ketika ada lampu lalu lintas berwarna merah, artinya berani. Wah, bukan berani, berhenti. Ya, tapi yang kita jumpai sering abang kisisan wae blas.
itu kita juga diperhadapkan dengan tanda. Hijau artinya jalan, kuning, orange hati-hati. Itu lampu lalu lintas. Ada tanda lain, dilarang balik kanan, dilarang merokok. Ada berbagai macam tanda yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kita merayakan iman kita sebagai orang Kristen, kadang kita juga meminta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau dia memang jodohku, kalau aku memang untuk pekerjaan ini, kiranya Engkau memberikan tanda dan petunjuk untuk melaluinya. Ada tanda-tanda yang kita pinta dalam kehidupan kita, dan itu melalui doa dan permohonan. Bapak dan saudara-saudara, kembali pada batik atau kain jarik tadi, itu menjadi kekhasan kita sebagai orang Jawa. Bahkan kita patut berbangga karena keberadaan batik ini diakui oleh dunia sebagai warisan kebudayaan. Batik menggambarkan berbagai macam perjalanan kehidupan kita. Saya belum berbicara tentang motifnya yang beragam dan pemaknaannya. Saya merasa Ibu Bapak juga tahu bahwa dalam tiap motif batik itu ada doa, ada harapan, ada ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya. Ini yang menarik untuk kita hidupi sebagai jemaat yang terus bertumbuh, mewartakan kabar sukacita. Kita bukan hanya melihat dan menikmati kain batik, tapi kita juga membatikkan diri dalam karya dan pelayanan kita, sehingga batik yang kita karyakan tadi menjadi kabar sukacita bagi orang lain, menjadi kekhasan yang kita miliki untuk dijadikan sebagai sebuah kabar sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai. Batik tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri dan bagi dirinya sendiri, tapi batik juga berbicara tentang bagaimana ia menjadi karya yang fenomenal, menjadi karya yang membawa nilai dan membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semangat dari kehidupan jemaat mula-mula patut kita teladani dalam kita membatikkan diri dalam karya dan pelayanan kita. Ada banyak dinamika kehidupan yang mungkin tidak akan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi bukankah seorang yang berkarya itu perlu berfokus pada karyanya? Bukan karena pesanannya mahal atau ini nanti harganya mahal, tapi karya ini adalah identitas saya. Karya ini adalah kekhasan saya sebagai seorang pengrajin. Kita juga menjadi pengrajin kabar sukacita bagi orang lain. Dan diri kita, komunitas kita menjadi batik dalam tanda kutip yang dinikmati oleh orang lain, menjadi tanda kabar sukacita bagi orang yang kita jumpai. Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam kita membaca, merefleksikan kehidupan jemaat mula-mula, tentu ada satu hal yang patut kita perhatikan mengenai kreativitas. Jemaat mula-mula tentu tidak hidup dengan mudah tanpa tekanan, seolah berjalan indah begitu saja. Mereka juga diperhadapkan dengan tekanan dari pihak-pihak luar, tekanan, kekurangan, perasaan yang beragam. Itu juga menjadi konteks kehidupan kita. Kita sebagai gereja juga diperhadapkan dengan keberagaman latar belakang sosial,
latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan. Itulah realita kita. Namun di sana ada panggilan untuk kita kreatif, mengkreasikan kekasan diri kita sebagai jemaat yang terus bertumbuh, yang terus merefleksikan imannya dalam tindakan yang menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Ibu Bapak dan saudara-saudara, selamat berkarya lewat apa yang Ibu Bapak kerjakan, Ibu Bapak doakan, kiranya itu menjadi batik, menjadi karya, kabar sukacita yang nantinya bisa dibaca, dinikmati orang lain, hingga kita sendiri merasakan sukacita karena kita sudah diselamatkan dan kita turut mewartakan kabar sukacita itu bagi seluruh ciptaan. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur ya Allah untuk percakapan, untuk pembacaan yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk pagi di mana kami boleh memulai kegiatan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk terus berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kasih di tengah keberagaman yang kami hidupi. Tuhan, di tengah sukacita kami teringat akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memampukan untuk sembuh. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap upaya yang dikerjakan. Tuhan berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam mencari pekerjaan, pasangan hidup, berkarya, melewati berbagai macam persoalan hidupnya. Untuk saudara-saudara kami yang merasa terpuruk, sendiri, sedih, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, di tengah tahun politik, kami berdoa supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku kasih. Kami juga berdoa dan mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, sehingga kami semua dapat bersinergi bersama menjadi warga negara yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kesejahteraan, dinamika kehidupan yang luar biasa atas kehidupan kami, mampukan kami untuk terus belajar, memakai setiap perjumpaan sebagai sarana untuk kami terus tumbuh iman kami di tengah berbagai macam dinamika kehidupan yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih untuk setiap perjumpaan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk setiap percakapan yang boleh kami nikmati. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kasih di tengah orang-orang yang akan kami jumpai hari ini. Dalam nama Kristus Yesus, ialah Engkau yang memberkati, memampukan kami sehingga kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.